Oke, selamat sore sahabat, I Know, terima kasih ya, jumpa lagi dengan, kami, di, kanal YouTube-nya Rima Kasih ya. Nah, selama 3 hari pada tanggal, 3, 4, dan 5 April 2023, kami dari I Know Rima Kasih ya sedang mengadakan, Social Impact Assessment Training selama 3 hari. Nah, ini adalah angkatan yang ke-6. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Bambang Trisasongko AD. Saat ini beliau aktif berkarir di PT Hatfield Indonesia yang bergerak di bidang sustainability consultant. Ya, jadi beliau ini merupakan ekspertis sosial dan keahlian di EIA. Nah, beliau ini sudah cukup berpengalaman, jadi bahkan sudah menjadi praktisi sosial sejak tahun 1996. Nah, kita mau nanya-nanya nih soal beberapa hal yang sudah tadi diberikan pada saat kita ada materi dari Bang Yando Zakaria. Selamat sore Pak Bambang Trisasongko. Selamat sore Mbak Siti. Apa kabar Pak? Baik, Kak. Oke, gimana tadi Sabtu hari ini kesannya bagaimana Pak nih? Selama hari ini. Kemudian sesuai dengan yang saya harapkan ya. Jadi saya meskipun sudah lama tapi perlu juga merefresh kembali teori-teori ataupun pandangan terkini terkait ilmu sosial ini begitu ya. Jadi tadi saya menyimak dan mudah-mudahan nanti materinya dibagikan sehingga bisa. Ya. Oke. Pak Bambang, ini saya mau nanya-nanya sedikit nih terkait SIA nih ya. Tadi soalnya kita kan trainingnya Social Impact Assessment. Nah, ini menurut Pak Bambang nih, manfaat SIA dalam pengelolaan sumber daya alam tuh apa sih, Pak Bambang nih? Setelah tadi Ya, sebetulnya tadi disampaikan juga oleh Bang Yando ya bahwa ada yang namanya safeguard. Ya. Pengaman sosial itu artinya ini dalam konteks yang ideal ya, bahwa pengelolaan sumber daya alam itu perlu melibatkan masyarakat dalam hal ini sebagai garda terdepan ya, mereka yang paling dekat dengan sumber daya alam itu sendiri, apapun itu ya, apakah lahan, apakah pertambangan ataupun yang lain ya, sehingga ketika social impact assessment ini dilaksanakan di awal, tentu melalui proses konsultasi dan sebagainya, maka seolah-olah menempatkan mereka ini sebagai pemilih ya, sebagai utama begitu ya, sehingga ada ownership dari mereka dan itu sebetulnya akan menguntungkan semua pihak ya, siapapun itu, apakah pemerintah ataupun swasta, yang kemudian akan berharap bahwa mereka akan bisa mengelola sumber daya alam dengan baik ya, didukung oleh masyarakat. Itu salah satunya melalui SIA. Oke. Nah, kemudian tadi kan sudah disampaikan ya, SIA itu penting gitu ya terhadap pengelolaan sumber daya. Apakah SIA ini juga mampu membuat sebuah pembangunan itu menjadi dengan title pembangunan berkelanjutan nih, Pak Bambang? Tidak menjamin, tetapi saya kira ini satu komponen yang krusial ya. Kita paham bahwa aspek sosial ekonomi, kemudian ekologi, lingkungan, ketika itu semuanya dikelola dengan baik ya, nantinya dikerjakan dengan baik, tentu bisa memberikan harapan bahwa proyeknya akan berkelanjutan, untuk pembangunannya berkelanjutan dalam hal ada keseimbangan antara manfaat ekonomi. Artinya ketika mereka berprinsip pada pembangunan berkelanjutan, tetapi kemudian ekstraksinya melebihi daya tampung, daya dukung, dan keinginan masyarakat, tentu tidak akan berkelanjutan juga. Jadi meskipun SIA dilaksanakan, tetapi tentu juga ada remnya yang diterapkan dalam konteks pengambilan sumber daya alam. Oke.
ya sia saja, tapi kalau nggak dilakukan yang lain sia-sia juga. Sia-sia juga ya. Jadi harus seimbang dan terus Betul, ada begitu ya betul. Pak ya. Jadi ya bukan menjadi stempel Ya, berkelanjutan, tetapi ketika dia dilaksanakan maka ada harapan untuk kita perbaiki. oke. Satu lagi nih Pak Bambang pertanyaannya. Nah ini apakah ada peran negara dan atau bagaimana sih sebutnya peran negara gitu ya terhadap SIA ini gitu ya? Apakah perlu gitu ya negara juga melakukan aspek-aspek yang saat ini kita pelajari gitu ya di social impact ini Pak? Terkait dengan proses pembangunan misalnya. Ya saya kira sangat penting ya, karena negara sebagai regulator ya, sebagai apa namanya yang memberikan rambu-rambu kepada para pelaku pembangunan ya, dalam hal ini misalnya pihak swasta, perusahaan yang akan apa namanya mengelola sumber daya alam, maka pemerintah perlu memberikan rambu-rambu yang jelas ya, melindungi warganya, kemudian memfasilitasi proses pembangunan dan komunikasi dengan masyarakat gitu ya. Dan memang apa namanya dan diskusi tadi ada hal-hal yang tidak bisa diidentifikasi dengan jelas, tetapi saya kira rambu-rambu itu ada di dalam peraturan ya, peraturan perundangan yang ada, cuman memang itu tidak secara eksplisit bisa dengan mudah diketahui dan diikuti gitu. Sehingga saya kira masih perlu ada PR di sana, bagaimana rambu-rambu di regulasi itu bisa dengan mudah diketahui oleh berbagai pihak. Oke, oke, terima kasih Pak Bambang, luar biasa sekali dia berbagi ilmunya setelah kita melakukan training SIA di 1 hari ini. Kita masih ada 2 hari lagi. Baik, terima kasih Pak Bambang. Demikian ya, demikian kawan-kawan I know, terima kasih ya. Sedikit saja bocoran apa sih tadi yang diberikan pada training SIA pada hari ini. Terima kasih, saya Suci. Selamat sore. Sama-sama. By the way, bukunya banyak sekali di belakangnya. Dan Iya, Pak. saya juga punya itu Winnetou 23. Ini favorit, Pak. Sama saya juga sudah tamat membaca. Iya, ini favorit dan sudah berkali-kali saya ulang lagi baca, kok masih kurang lagi baca lagi. Dulu susah nyari ini itu ya. Ya, saya dulu Mas yang tipis-tipis, Pak.